Jadi waktu aku SMA itu aku pernah kehilangan bra yang lagi aku pakai. Hilang? Hilang. Udah gitu akhirnya pokoknya singkat cerita si bra itu ketemu di ruang kepala sekolah. Anggi, yang selama ini Anggi kira Anggi itu mental illness, Anggi kira Anggi gila, Anggi kira kamu itu berbeda. Bukan, Gi. Lihat depan kamu ini, dilihat. Ini dia yang nyebabin semuanya. Anggi harus kuat, Anggi harus bisa lihat ini. Nah itu pertama kalinya Kak aku lihat dia mewujudkan dirinya yang asli. Dulu di Eropa pernah terjadi masa penyihir itu diburu secara massal karena memang cukup meresahkan. Nah, kemarin itu viral di TikTok guys, di mana ada seorang cewek itu mengaku diteror selama belasan tahun dan bahkan ada semacam gambar yang menyeramkan gitu di tembok. Nah, sekarang dia udah jauh-jauh dari Malang nih, gue undang buat kalian para elang dan RJL Satset. Halo Kak Anggi. Halo Kak. Makasih nih udah dari Malang ya, jauh-jauh ya. Lumayan. Katanya sebelum kesini diteror juga? Diteror juga. Sama aja setiap hari sih. Setiap hari selalu diteror? Selama belasan tahun? Selama belasan tahun. Wow, yang paling parah apa tuh Kak Anggi? Yang paling parah mungkin kunci hilang atau bra hilang kali ya. Hilang? Hilang. Di lemari yang gimana? Dipakai Kak. Lagi dipakai hilang? Lagi dipakai. Terus saya dengar-dengar juga katanya sampai pernah lebam juga gitu. Terus pernah gunting juga katanya, teror gunting ya? Kalau lebam itu pernah juga waktu aku kuliah. Itu saksinya ada 2 orang teman aku. Kalau waktu gunting itu ada 4 orang saksinya. Itu aku SMA Kak. Oke, nah yang paling serem itu sih kalau menurut gue yang di video itu ya, yang ada coretan gambar seperti ikut sekte gitu ya. Boleh lihat videonya nggak? Boleh. Ini siapa yang nulis? Kita sebut dia bla 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 aja kali ya. Nggak ada yang ngaku nyoret-nyoret ini di dinding? Nggak ada, karena itu posisinya emang rumah lagi nggak ada orang Kak. Wow, oke deh. Ditahan dulu ceritanya ya. Okay. Nah guys, nanti kita lihat nih apakah teror-teror ini ada hubungannya sama sihir apa enggak. Nah sebelum kita mulai nih, gue pengen promo lagi. Kemarin kan gue lagi pre-order baju RJL 5. Dimana kemarin tuh udah lumayan banyak nih, makanya langsung aja kalau kalian pengen pre-order bisa lewat Shopee atau Tokped atau bisa lewat WA, jangan sampai kehabisan. Karena kalau yang model yang ini ada tulisannya di belakang, ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Kang, sebelum kita masuk ke cerita, pernah ke psikolog juga? Psikolog udah 4 kali Kak. 4 kali? Oke, langsung aja ceritanya kayak gimana? Jadi kita mulai dari aku yang paling epic ya menurut aku. Jadi waktu aku SMA itu aku pernah kehilangan bra yang lagi aku pakai. Karena posisinya waktu itu emang aku itu orangnya insecure sama aku gitu, sama aku gak suka sama badanku. Nah, habis itu mungkin dengan gak sukaan aku itu dia semakin membuat aku tidak suka dengan cara menghilangkan bra aku. Kenapa? Karena dengan bra aku hilang otomatis center di sekolah pasti aku kan Kak. Semua orang kan pasti ngeliatin aku. Itu ceritanya gini Kak, waktu bra hilang itu aku tiba-tiba ngerasa emang gak pakai. Tapi karena aku udah kebiasa kehilangan barang,
Aku langsung lapor guru BK aku karena emang satu sekolah itu termasuk guru-gurunya lumayan ngerti sama pengalamanku. Terus si guru BK ini nelfon sama aku. Bu, ini buruan ke sekolah ya Bu, Anggi beranya hilang. Akhirnya mamaku bawain ke sekolah. Pas udah sampai ke sekolah, diambil sama guru BK aku. Apanya? Beranya? Beranya, diambilin ke mamaku. Nah, sementara nunggu itu emang aku dikasih pinjem jaket sama guru biologi. Udah gitu pas diambil, aku ditunggu di ruang BK karena aku nggak mungkin keluar dari ruangan kan Kak dengan posisi nggak ada bra. Aku ditungguin sama guru biologi, diajak ngobrol juga gimana tadi kejadiannya. Pas guruku nyampe bawa branya, ternyata seragamku yang putih itu ikutan hilang juga. Tapi dasiku masih ada. Jadi dasi aku tuh masih aku pakai. Kan kalau Senin pakai dasi tuh Kak. Jadi Kak Anggi pakai jaket doang sekarang? Jaket sama dasi. Oke. Gitu. Nah, Padahal tadi dipakai. Dipakai. Emang tadinya kan yang hilang bra aja kan Kak. Terus hilang yang putihnya juga tuh. Udah gitu, akhirnya pokoknya singkat cerita si bra itu ketemu di ruang kepala sekolah. Dan itu lumayan berita yang heboh juga ya di sekolahku zaman itu karena serem banget gak sih beranya kok ada di ruang kepala sekolah. Di mananya? Di mejanya. Asik. Terus gimana tuh? Terus Kamu ambil? Enggak, kepala sekolahnya emang udah tahu. Jadi minta aku dan teman aku untuk datang ambil. Akhirnya aku ditemenin teman aku buat ngambil. Dan si seragam putihnya itu ketemunya di kamar mandi, di bak, jadi dicemplungin. Oke. Awalnya gimana sih tuh Kak? Oke, jadi aku itu waktu masa kecilku di Bogor, Kak. Aku emang lahir di Jakarta, terus sampai SD itu masih di Bogor. Nah, tadinya keluarga aku itu keluarganya super skeptis sama kayak gini, emang gak percaya. Nah, terus lama-lama mulai ada barang pindah-pindah. Tapi karena kita skeptis, kita otomatis kan berpikir, oh kita lupa taruh paling. Karena hanya berpindah dari kamar A ke kamar B, gitu. Terus lama-lama kok kejadiannya semakin gak masuk akal dan gak mungkin orang lupa taruh. Kayak misalnya sendal ada di atas lampu gantung. Atau misalnya dapur aku tiba-tiba pada jatuh-jatuh barangnya, si itu bikin pancake Kak. Karena emang posisinya zaman aku SD tuh aku suka banget masak-masakan. Habis itu pas aku lagi ngobrol sama mamaku, dapurku tiba-tiba kayak bunyi, tau kan Kak orang masak? Dia lagi bikin pancake. Siapa yang bikin pancake? Si bla 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 tadi. Bener-bener diwarnain pancake rainbow. Ada merah, kuning. Kreatif enggak? Gitu. Terus gimana? Pas Ibu Kak Anggi lihat? Itu posisi pancake itu kita udah lumayan lama. Jadi udah nggak terlalu kaget. Kalau awal-awalnya kan tadi barang hilang. Kalau barang hilang tuh pernah juga teman mamaku sih Kak. Lagi ke rumah, kunci mobilnya itu hilang. Terus ada yang bisikin aku. Nanti juga ketemu. Gitu. Terus aku ngomong, aku masih kecil kan. Tante, nggak apa-apa nanti juga ketemu. Aku bilang gitu. Terus akhirnya mamaku lah. Otomatis setiap pertama mamaku harus jelasin Kak. Ini tuh keadaannya kayak gini. Anak gue kayak gini, bla 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 bla. Nah kunci hilangnya itu gini, supirnya mau ngasih ke teman mamaku. Ini aku supir nih, kakak teman mamaku, aku mau ngasih kayak gini ke sini. Ini udah nggak ada sampai sini. Ini ngambil sampai sini nggak ada. Itu sampai waktu SD tuh sampai sempat separah itu. Jadi emang kalau mamaku ngomong sekelibat mata ya, karena dari sini ngambil nyampe sini nggak ada. Gitu. Terus kejadian sekelibat mata tuh nggak cuma itu Kak, karena barangku selalu hilang. Semua barang-barangku tuh aku taruh di tetangga. Seragamku, buku pelajaranku tuh aku taruh di tetangga Kak. Karena aku nggak bisa sekolah selama 3 bulan. Dan itu kayak satu-satunya cara gimana caranya mungkin aku bisa sekolah lagi. Dengan cara naruh di tetangga. Dan tetangganya ada 2 yang beda gitu. Ada yang buat seragam sama buat buku. Sampai seperti itu? Iya Kak, karena emang aku nggak bisa sekolah. Setiap aku mau sekolah pasti ada yang hilang. Gitu. Akhirnya habis itu aku karena nggak pernah sekolah selama 3 bulan, aku diminta ulangan susulan. Mamaku ngambil buku di rumah tetanggaku itu, ada 3 buku di dalam 1 map. Mamaku bilang, ayo Kak,
bisa, kita pasti bisa, ayo kita belajar buat besok. Aku bilang oke. Sambil mamaku jalan aku ngeliat ada kayak cahaya laser gitu kak ke mapnya mamaku. Map yang mamaku kempit, mamaku tuh sampai kempit gini kak, jangan sampai ini hilang gitu. Terus aku bilang, "Mah, kakak ngeliat cahaya tadi ke map." Mamaku buka, emang bukunya udah nggak ada. Gitu kak. Jadi zaman SD lumayan complicatednya tuh di situ kak, karena kita juga masih baru mengalami itu, tapi kita harus menjelaskan ke orang banyak kan kak. Setiap orang ke rumah pasti barangnya hilang. Sebenarnya bukan hilang kak, tapi rusak gitu ya. Kayak handphone zaman dulu kak, kan pakai baterai tanam. Kalau hilang tuh ketemunya satu-satu kak. Misalkan baterai tanamnya ada di dalam kolam ikan, nanti rangkanya ada di mana, tutupnya ada di mana. Itu mamaku mungkin gantiin handphone orang di atas 20 kak. Karena mamaku mamaku tuh separno itu, setiap ada orang mau ke rumah kayak kalau bisa gak usah gitu, karena gue nggak sanggup harus ngejelasin keadaan ini setiap hari ke orang. Disimpulkan kejadian itu kenapa saat itu? Waktu itu mamaku sempat mikir mungkin antara aku atau adekku iseng nih gitu. Makanya akhirnya ada orang aku akhirnya ke psikolog kan, dan itu akan aku mendapatkan hasil yang aku normal. Akhirnya dipanggil juga orang yang bisa ngelihat kak. Aku samarin aja ya, namanya Ibu SZ. Ibu SZ ini terkenal di daerahku. Habis itu setelah dia nolong aku, itu banyak coretan kak di rumahku. Boleh nggak sih ngomong kasar? Gak apa-apa. Ada tulisan SZ anjing. Itu kayak di plafon atas banget pakai pilok. Nah, semenjak Bu SZ nolongin aku ini, sofa penuh tulisan, tembok penuh tulisan, dan tulisannya tuh kayak anjing bang loh gitu-gitu. Capek kan kak, kita ngechat terus. Akhirnya mamaku, kita sepakat satu rumah, hanya mamaku yang tahu di mana tempat pilok, tempat spidol, tempat kutek, apapun itu yang bisa nulis, hanya mamaku yang tahu tempatnya. Akhirnya habis itu ada tulisan di dinding, tulisannya dimanapun kamu taruh saya tahu. Itu kak, zaman aku SD itu kalau kata mamaku si bla 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 ini bertumbuh sesuai umurku. Jadi waktu kecil dia nakalnya itu ngilangin barang. Aku SMP dia begini nakalnya, aku SMA dia begini nakalnya. Jadi emang dia mengikuti perkembangan aku gitu, si bla bla blanya itu. Oh, kamu nyebutnya namanya si bla 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 bla. Karena aku sebenarnya bingung sih kak, aku gak mau ngasih nama dia yang spesifik karena aku gak mau dia aku menganggap dia ada gitu. Oke. Aku pengennya maksudnya lo jangan kira lo spesial, lo tuh biasa aja gitu. Jadi saat itu disimpulkan apa pas zaman SD itu? Zaman SD akhirnya kita kira kita disantet. Kita kira kita disantet karena persaingan bisnis lagi gencar-gencarnya. Papaku waktu itu, terus nama saingan bisnisnya juga memang muncul di tembok namanya. Namanya TS, itu ditulis TS minta maaf. TS minta maaf, TS minta maaf. Itu posisinya aku masih kecil, belum ngerti bisnis, belum ngerti apa itu persaingan bisnis, atau teman papaku itu gimana-gimana kan belum paham. Cuma itu tulisannya hampir satu tembok, TS minta maaf. Anggi ini anak pertama? Anak pertama. Gitu. Oke, lalu? Kalau waktu zaman SMP ya, SMP itu gak tahu kenapa gangguannya emang gak separah itu kak. Aku SMP tuh kan SMP Islam. Itu paling ya gitu sih, masih barang hilang. Cuman gurunya sangat suportif, ada satu guru aku yang sangat suportif. Jadi setiap aku kelas, aku nggak bawa tas. Tas aku tuh taruh di ruang guru, karena setiap aku bawa tasnya hilang, sama tasnya juga kak. Terus kalau aku bawa botol minum, satu kelas itu bisa banjir karena botol minum gitu. Jadi waktu SMP itu kasusnya lebih ke bully kali ya kak, karena mungkin aku dianggap aneh, karena mungkin orang yang gak sefrekuensi kan akan mikir kayak ini orang kenapa. Karena emang aku juga mikir sih kak, kalau emang aku gak ada di posisi aku juga gak akan percaya gitu. Karena emang orang awam kak
ngelihat aku yang tiba-tiba beraku hilang atau yang tiba-tiba barangku hilang. Mungkin ngiranya ya emang lo aja, mungkin lo gila gitu. Makanya kenapa aku 4 kali ke psikolog kan Kak, karena emang aku mau memastikan. Dan aku bahkan berharap aku yang gila, karena dengan aku gila nih aku lebih gampang sembuh Kak, dibanding aku harus menghadapi sesuatu yang kita semua ini nggak bisa lihat. Mungkin maksudnya dalam gangguan jiwa gitu. Iya, aku lebih mending, gue mendingan gangguan jiwa deh, gue bisa sembuhin, ada obatnya. Kalau gangguan yang nggak bisa gue lihat, gue gimana ngobatinnya? Gitu Kak. Tapi sampai SMP pernah ada sosok yang dilihat? Oh, kalau sampai SMP itu sosoknya masih random Kak. Jadi bukan sosok yang sebenarnya mengganggu aku. Kalau dulu aku pernah Kak, waktu SMP atau SMP ya, SMP awal. Jadi aku lagi liburan ke Garut. Nah udah kayak gitu aku nginep di rumahnya saudaraku. Rumah saudaraku ini tengah sawah Kak, bener-bener masih di desa yang tengah sawah. Tiba-tiba aku ngelihat ada sosok, dia itu megang kepalanya sendiri. Kepalanya itu senyum, gede banget. Terus dia tuh kayak netesin darah terus menerus. Aku ngomong ke mamaku, "Ma, tadi kakak lihat mah, ada kayak gini. Mamaku habis ternyata dia habis curcol sama yang punya rumah. Yang punya rumah ini cerita, baru beberapa hari lalu dia nemuin darah yang emang berceceran dari pintu masuk sampai ke lantai 2. Nah itu sebenarnya mungkin ya Kak, emang karena yang aku lihat itu dia megang kepalanya sendiri, dan itu emang berceceran darah, tapi darahnya real Kak, emang bisa dipel. Hah? Emang dipel sama yang punya rumah. Gitu. Waktu aku SMP gitu, ngeliat sosok-sosok yang beda-beda. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Gitu Kak, kalau zaman SMA. Nah SMA ini paling seru-seru nih Kak. Gak tahu kenapa ya, SMA itu awal aku pindah ke Malang. Oh, tadi di Bogor. Tadi di Bogor. SMA itu awal aku pindah ke Malang. Aku pikir dengan pindah ke Malang, oh ini kota baru Kak. Kota baru, lingkungan baru, punya kehidupan baru. Aku pikir mungkin aku bisa lepas dari itu semua. Ternyata yang aku harapin itu benar-benar 180 derajat. Bahkan aku bisa bilang zaman SMA itu lebih parah sih Kak. Karena fokus dia itu di sini adalah menjauhkan aku dari semua orang. Tujuan dia menjauhkan aku dari semua orang karena dia pengen aku hanya sama dia. Dia itu gini Kak, dengan aku jauh sama orang, aku bakal ngerasa aku lonely kan. Aku dijauhin, aku lonely, aku gak punya siapa-siapa. Setiap aku lagi mikir kayak gitu kan pasti dia ngirim aku surat nih. Suratnya gini Kak, kamu itu emang lebih cocok ada di tangan saya. Kalau kamu ada di tangan saya, kamu akan saya ratukan. Coba kamu lihat di dunia ini siapa yang bantu kamu. Ini si hantunya ngirim surat? Ya. Oh, zaman surat-suratan tuh dari zaman SD Kak. Hah? Surat kayak gimana? Surat, jadi tiba-tiba ada kertas nih. Kalau dibaca, ya ada tulisannya. Dan tulisannya dari SD tuh selalu sama. Model fontnya ya, selalu kayak gitu. Membantu aku dong Kak. Namanya P gitu ya. P, kamu cerai sama suami kamu ya. Kamu itu dipelet. Habis itu gak lama dia emang ada permasalahan rumah tangga sih habis itu. Akhirnya sampai SMA itu udah hal apa aja dilakuin buat nyembuhin atau misalnya mengatasi hal-hal ini gitu? Dari mulai ruqyah, terus... Oh, udah pernah? Ruqyah pernah Kak. Gimana tuh? Aku di ruqyah dulu di Bogor. Itu 2 tempatnya lumayan terkenal. Pokoknya aku kesana tuh ngantri banget Kak. Pas aku di ruqyah, akunya tenang, aman, damai. Tapi orang yang ruqyahin aku yang kebakar. Kebakar gimana? Jadi kan waktu itu orang ngomong sebelum ruqyah, Mbak, kalau nanti Mbak kerasa kebakar, ngomong ke saya ya. Aku bilang oke. Akhirnya dia mulai ruqyah, dia megang kepala aku. Dia yang berhenti karena dia yang kebakar Kak. Maksudnya ada apinya? Dia tuh kayak langsung ngerasa panas, kayak dia nggak kuat lagi nyentuh aku.
gitu Kak. Jadi sebenarnya bukan berarti kita itu nggak ngelakuin ikhtiar apa-apa Kak, pasti kan kita lakuin kan. Cuman emang sepengalaman kita kalau kita salah ambil langkah itu malah memperparah apa yang terjadi. Selain ruqyah apa lagi? Dulu pernah ada yang nawarin juga nanam paku. Paku, jadi dia gimana ya, pakunya paku-paku panjang gitu. Dia bilang harus ditanam di beberapa spot di rumah. Cuman emang karena bertentangan sama agama aku gitu ya, Syariat ya. sama syariat, jadi mama papaku nggak mau. Cuman selain itu juga banyak Kak yang ke rumah untuk meraba di rumah ini ada apa, atau untuk megang aku, anak ini kenapa, itu tuh udah sangat banyak. Dan mostly emang antara menyerah, kalau enggak berefek, kalau enggak keluarganya yang kena. Tapi pernah orang tua atau adik ngelihat ada sosok di rumah gitu? Kalau orang tuaku atau adikku lebih ke ngelihat aku yang kedua sih Kak. Kayak gimana? Jadi emang aku sering ada penyerupaan. Jadi ngelihat aku, cuman kalau dari orang-orang yang pernah melihat aku yang kedua, bedanya ada tayalatnya di matanya di ujung. Hanya itu aja bedanya. Itu juga kan kita harus benar-benar detail ya ngelihat matanya gimana. Jadi waktu itu pernah Kak aku mau les ngaji. Guru aku nggak datang nih, ini jam 5, harus jam 4 aku les ngaji. Ditelepon. Bu, kok nggak datang? Kata mamaku. Bu, tadi saya dimarahin sama Mbak Anggi, nggak boleh masuk. Kamu ngapain kesini, kamu pulang? Saya nggak mau ngaji-ngaji, pulang. Padahal itu aku posisinya lagi ngobrol Kak sama mama aku di kamar. Gitu, penyerupaan yang paling deket-deket ini kali ya. Gimana? Ini baru 2 hari lalu sih Kak. Aku sama suamiku lagi tidur, mau tidur malam-malam. Emang aku selalu harus lampu itu selalu mati dan emang gelap banget kalau mau tidur. Terus suami aku tiba-tiba ngomong gini, stop apa Beb? Aku bilang, loh stop apa Beb? Aku juga jadi nanya-nanya dong Kak, kenapa stop apa? Terus dia ngomong, Beb tadi kan kamu bilang, jadi aku yang kedua itu minta suami aku buat peluk. Peluk dong, ngomong gitu. Habis itu ngomong, kayaknya kita harus stop deh. Nah suami aku nanya, stop apa? Nah aku yang kedua ini hanya ketawa selama 15 menit, gak berhenti. Selama itu juga suami aku yang goyangin aku. Terus gak lama kemudian, aku yang bangun. Aku emang dari tadi tuh berusaha tidur Kak. Aku bangun, tiba-tiba suamiku nanya, stop apa Beb, stop apa? Nah itu, habis itu gak lama setelah itu suamiku ceritain dong kejadian tadi. Tapi karena aku udah biasa ya. Enggak, jadi maksudnya di kasur itu ada 2 diri lo? Ya. Itu udah Suami lu sampai bingung? Ya, suami aku sih sebenarnya udah biasa. Cuman lebih kebingung bedainnya gitu Kak. Oke. Gitu. Emang lumayan sering dan penyerupaan itu efeknya sangat berasa. Karena dia efeknya itu bukan cuma secara gaib ya Kak, tapi secara sosial yang pasti. Kenapa bisa secara sosial? Karena kalau orang nggak tahu aku Kak, pasti taunya itu aku kan. Aku yang kayak gitu tuh. Tapi kalau orang yang udah pernah ngeliat aku udah banyak sih Kak yang percaya, alhamdulillahnya ya. Gitu Kak, jadi penyerupaan antara nyerupain suami aku atau nyerupain aku itu udah juga sering dialami. Oke, nah kemarin gue lihat itu banyak banget ya bukti-bukti dokumentasi yang lo ceritain di TikTok ya. Iya. Oke, jangan skip dulu, ini bakal lo lihat aja deh video-video dokumentasinya.
Jadi aku pernah nemuin si tali pocong dan set-setannya Kak. Jadi itu ada tali pocong, ada sumpelan hidung sama sumpelan telinga. Jadi waktu itu tuh malam-malam, nggak belum malam sih, jam 8 lah ya, jam 8 aku tuh mau tidur, terus aku masukin tanganku ke bantal. Seperti biasa aku selalu masukin tanganku ke bantal. Aku pikir itu kecoa awalnya. Pas aku buka, dia itu dijahit rapi dalam sebuah kain. Terus pas aku pegang-pegang, apa ya, ini kok kayak bulat-bulat gini ya. Akhirnya aku gunting. Nah pas aku gunting, itu banyak tanahnya. Dan itu ada tali pocinya beserta dengan sumpelan-sumpelannya. Itu ada sumpelan telinga, sumpelan hidung. Dan hal-hal yang aku kurang paham juga ya, cuma masih bertanah gitu. Itu posisinya aku di rumah lagi sendirian Kak, karena mama papaku itu lagi masih tinggal di villa waktu itu. Akhirnya aku telepon, akhirnya aku memutuskan untuk langsung ke villa karena posisinya aku juga takut ya Kak. Nah emang setelah kejadian itu ada tulisan nama orang di dindingku. Samarin aja namanya H ya. H ini emang baru diberhentikan sama papaku. Jadi dia kerja di tempat papaku, habis itu papaku memberhentikan karena emang kinerjanya kurang cocok dan segala macem. Dan tiba-tiba nama itu ada di dinding beserta dengan tali itu. Nah terus gak lama kemudian baru muncul si tangan-tangan telapak-telapak itu. Tangan telapak itu pertama yang nemuin itu orang yang kerja di rumah. Jadi dia yang pertama histeris karena dia lagi beresin baju. Tiba-tiba ada si telapak itu Kak. Ada fotonya itu? Ada. Atau videonya? Ada semua. Boleh lihat nggak? Telapak tuh ya. Sama yang pocong tadi? Oh iya, sama yang pocong. Ini buat yang pocong. Oh ini kainnya ya? Nah itu kain pembungkus yang aku bilang tadinya dia dijahit rapi itu. Kalau coretannya? Kalau coretannya ada di sini. Ini untuk tangannya. Nah ini coretannya ada aksara Jawanya. Ini apa artinya? Nah sampai sekarang aku belum bisa menemukan itu artinya apa Kak. Cuma Ini dari darah? yap, itu emang bau banget. Itu sebau itu Kak. Jadi satu ruangan emang langsung bau. Dan tulisan di dinding pakai darah itu sering banget? 2-3 kali lah. Itu Ini darahnya jelas banget ya? Tuh guys. Nah itu aksara itu Kak, kalau kata orang yang ngerti, itu artinya suami istri. Mungkin karena dia pengen menikah sama aku mungkin, atau yang lainnya aku juga gak paham sih Kak. Cuman artinya katanya suami istri. Wow. Kalau masalah darah-darah itu baru ada zaman aku kuliah ke atas lah Kak. Kalau zaman SD belum. Zaman SD tuh masih lucu-lucuan istilahnya. Oh lucu ya? Iya, lucu sih. Nah, ada lagi? Kalau zaman aku SMA ya, Kepanasan dia? matanya aku basah banget di dalam. Sumpah, padahal AC-nya di atas dia loh guys. Iya, panas banget. Kalau zaman aku SMA Kak, aku pernah ketangkep CCTV. Itu guru piket Kak, nyalamin kayak gini. Kata guru piketnya dia nyalamin aku. Padahal aku waktu itu emang gak masuk sekolah. Terus gak lama, itu bukan gak masuk sekolah Kak. Jadi aku ngerasa gak sekolah padahal aku di sekolah. Jadi otak aku tuh kayak ada di dua tempat. Aku lagi di kelas, aku chat temen aku. Fai, ini kok gue ngerasanya gak lagi di sekolah ya? Tapi gue lagi di sekolah, tapi gue gak ngerasa di sekolah, gue bilang. Terus karena temen aku udah paham, lu banyak-banyakin zikir deh Nggi, kata temen aku gitu. Terus tiba-tiba habis aku chatan, aku kepukul gitu Kak, kayak gitu. Tiba-tiba aku ada di pabriknya papaku. Tempat papaku kerja di situ. Nah terus akhirnya emang karena satu pabrik juga lumayan tahu kan Kak kejadian ini. Jadi langsung semua hubungin papaku. Pak ini Mbak Anggi ada di bawah. Itu posisinya basah kuyup. Karena aku ternyata jalan kaki 30 km dari sekolahku Kak. Tapi nggak sadar? Tapi nggak sadar. Padahal aku tuh anak yang paling mager jalan kaki. Kata mama aku tuh
kamu daripada ke warung depan mending kamu nggak makan. Istilahnya aku tuh kayak gitu, semalas itu aku jalan kaki. Nah itu posisinya juga lagi ojek online lagi demo waktu itu, masih zaman demo-demo ojek online, jadi masih nggak ada ojek online dan aku jalan kaki. Nah akhirnya karena perdebatan itu kita ke sekolah Kak untuk nyeritain bahwa kenapa tadi Anggi itu kayak gini. Akhirnya sama guru matematika aku, Kak, kamu tadi emang gak masuk pelajaran saya. Loh, saya masuk, Pak. Saya tahu apa yang Bapak jelasin waktu itu. Waktu pelajaran, saya bisa jelasin, Bapak jelasin ini, Bapak ngasih PR ini. Bapak lagi ngomong sama si ini tadi waktu di kelas. Gurunya yang nggak sih, Kak, kayak maksudnya gimana ceritanya ini anak bisa tahu sementara dia gak masuk. Nah, terus guru PK tadi ngomong, loh, emang anak ini masuk, tadi saya nyalimin dia. Ternyata pas dicek di CCTV, dia nyalimin, tapi nggak ada orangnya. Dia yang nyalimin. Kenapa dia bisa tahu itu aku? Karena aku emang guru-guru lumayan kenal aku kan Kak. Jadi notice nih, aku ini masuk atau enggak gitu. Itu sih Kak yang lumayan epic karena tertangkap sama CCTV ya. Oh kemarin temen aku juga DM, yang kejadian yang bahkan aku sendiri lupa. Katanya dulu waktu SMA aku pernah dipanggil ke ruang kepala sekolah, tapi aku tetap ada di kelas, tapi aku juga ada di ruang kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ngeliat aku di waktu yang sama dan teman-teman aku di kelas juga ngeliat aku di waktu yang sama. Jadi sering ya orang melihat ada sosok yang mirip sama. Ya, sering banget Kak. Oke. Apa sampai SMA itu kesimpulannya apa? Sampai SMA kita tetap berpikir bahwa ya ini gangguan aku yang apa ya istilahnya, kita udah berusaha untuk nyembuhin ini, cuman emang belum bisa, jadi kita nggak mungkin terus denial Kak, jadi kita ya tapi sudah. Belum ketahuan penyebabnya apa? Nggak ada, tetap kita masih terus ya mungkin ini, tapi emang sampai detik ini pun ya belum ada yang fix pasti karena ini, nggak ada. Lalu? Oke, terus kalau ke zaman aku kuliah ya Kak. Zaman aku kuliah itu aku pernah ditonjok. Jadi ceritanya itu di gedung kuliahan aku tuh emang sepi Kak. Abis itu karena aku maba, aku kan takut Kak sama cutting. Jadi aku jalan pasti nunduk, harus bawa name tag segala macem. Tiba-tiba ada cutting ngomong, sini, kamu Anggi ya? Aku kan, oke, ini berarti dikerjain cutting nih kan. Oke, jalan, terus cuttingnya tiba-tiba nonjoknya itu emang biru di sini. Waktu itu emang aku ceritanya punya toxic relationship Kak. Aku pikir itu suruhan mantan aku mungkin itu suruhan mantan aku. Jadi aku juga takut ngomong sama papaku. Tapi akhirnya dinotis sama teman-temanku sama pacarku waktu itu. Kamu lebamnya kenapa? Karena emang sejelas itu lebamnya. Akhirnya aku ceritain. Gini, kemarin aku ke lantai 4, tiba-tiba kayak gini. Akhirnya papaku nggak terima Kak, sampai papaku itu kasih aku pengawalan selama aku kuliah. Jadi papaku ngasih 2 orang bodyguard. Ya, karena papaku kayak gak terima Kak, maksudnya papaku juga awalnya mikir kan itu manusia kan Kak. Gak lama kemudian aku melihat sosok yang sama yang nonjok aku itu ada di rumahku. Semenjak dari situ aku bisa simpulin kayak, oh Pah, udahan aja bodyguardnya. Emang itu, mau gimana, Pak, mau pakai bodyguard 10 juga sama aja, Pak. Hantunya nonjok. Dan emang lebam. Kayak ditonjok orang, Kak. Itu mungkin aku awal pacaran sama suamiku. Mungkin dia... Oh, di kampus? Ya, di kampus. Mungkin dia gak suka aku punya pacar. Atau gimana, makanya dia nonjok aku. Jadi emang aku gak boleh deket sama orang, Kak. Dan gak boleh ada yang bantu aku. Itu pas pacaran itu pernah digangguin pacarnya? Ya jadi kalau pacar aku tuh Kak sering banget barangnya juga hilang sama kayak aku. Waktu aku pacaran aku pernah dompet dia kayak hilang. Dompet itu kan isinya ada KTP, SIM, terus uang, sama ya kayak kartu-kartu mahasiswa gitu ya Kak. Akhirnya itu ditemukan di 4 tempat yang berbeda di rumahku. Ada di freezer, ada di gitar, ada di kolam, sama satu lagi itu ada di tangga. Dan itu aku butuh waktu 4 hari untuk nemuin itu semua.
Nah, kenapa si dompetnya bisa hilang, Kak? Karena emang hari itu dia udah mau pulang. Dia udah mau pulang, terus waktu itu posisi PPKM. Sementara PPKM itu harus nunjukin KTP kan, Kak, untuk lintas Zaman kota. COVID. Zaman COVID. Harus nunjukin KTP, sementara KTP hilang. Jadi emang dia dibuat nggak betah, Kak, sama aku. Maksudnya, ya kamu punya pacar mau kayak gini, kan kamu pasti mikir, gue beneran mau nggak ya sama dia, gue kuat nggak ya sama dia, gitu. Yang paling parah apa selama pacaran? Selama pacaran mungkin barang-barang hilang sih, Kak. Atau kayak misalnya dia gini, kamu kok aku ngeliat kamu kayak jadi jelek banget ya Beb ya, gitu. Jadi lebih mungkin ke auranya kali ya, Kak, gitu. Karena dari dulu aku berobat selalu dibilang, hati-hati kamu nanti nggak bisa nikah. Aku sering ngomong gitu, hati kamu nggak bisa nikah ya. Makanya dengan aku nikah ini sebenarnya itu kekalahan yang sangat besar buat dia, yang benar-benar istilahnya tonjokan yang gede lah buat si bla bla blanya. Karena Dia ini siapa? dia ini pokoknya sesosok yang menurut orang-orang tuh pengen nikah sama aku. Sosoknya kayak? Kalau yang aku pernah lihat dulu waktu masih kecil kan random, Kak. Waktu aku sempet pulang lagi ke Bogor, akhirnya aku bisa ngeliat sosok dia yang asli. Itu bentuknya kayak hitam, besar, kepalanya banyak, kaki tangannya juga banyak. Jadi dia kayak laba-laba gitu, Kak. Aku nggak bisa gambarin gimana karena aku juga nggak pernah ngeliat dia di film apapun gitu. Mungkin kalau dia mirip aku bisa bilang, oh Kak kayak di film ini. Aku nggak pernah lihat. Jadi Boleh emang, diceritain pas lihat sosok itu kayak gimana? Oke, itu posisinya lagi di teror-terornya aku di Bogor, Kak. Karena aku marah, aku bilang, kalau lo bener-bener ada di sini, lo terbangin gue bisa nggak? Lo angkat gue udah capek nih kayak gini. Karena waktu itu duit hilang, tas hilang, aku capek, Kak. Terus aku marah. Kalau lo ada, lo terbangin gue. Terus gak lama kemudian aku tidur sama suamiku. Kak tau gak sih korden yang satu-satu gitu, Kak, kayak dari kayu. Itu tuh ada suara kuku kayak srek gitu pelan-pelan. Dan itu emang ada bentukannya kayak gini. Nah, dari situ aku udah mulai capek. Aku panggil lagi miss yang tadi yang bantu aku. Nah, akhirnya missnya itu dimasukin sama si itu pertamanya. Dia selalu ngomong Anggi, dan tangannya tuh getarnya luar biasa. Si miss itu tangannya getar luar biasa. Dan dia itu bisa mengkecoh kita, Kak. Tiba-tiba missnya ini ngomong Allahu Akbar gitu. Aku kira oh udah selesai nih, dia udah nggak di sini. Ternyata dia masih di situ, Kak. Jadi dia emang bisa mengkecoh kita yang kita kira ini udah selesai atau dia nggak ada di sini lagi. Ternyata dia emang, makanya kalau dibilang jin itu bisa mengkecoh manusia atau bikin apa ya, merusak pikiran manusia, emang aku percaya sih, Kak. Oke. Nah nggak lama si missnya ini megang aku, Anggi, yang selama ini Anggi kira Anggi itu mental illness, Anggi kira Anggi gila, Anggi kira kamu itu berbeda. Bukan, Gi. Lihat depan kamu ini, dilihat. Ini dia yang nyebabin semuanya. Anggi harus kuat, Anggi harus bisa lihat ini. Nah itu pertama kalinya Kak aku lihat dia mewujudkan dirinya yang asli. Dan dia emang apa ya, dia emang bilang dia ingin menentukan aku. Istilahnya lo di dunia ini lo gak diinginkan kan, gak ada kan yang mau temenan sama lo, gak ada kan yang mau deket sama lo. Lo ikut gue, lu gue bikin jadi ratu. Sosoknya yang dilihat saat itu? Si laba-laba itu. Jadi itu emang agak annoying sih, Kak. Maksudnya aku juga bingung ya karena jelasinnya. Munculnya di depan aku pas. Gede apa gimana? Gede banget. Palanya banyak? Palanya banyak, kakinya banyak, tangannya juga banyak. Warnanya hitam gitu? Warnanya hitam. Mirip laba-laba besar gitu? Iya, mirip laba-laba gede lah ya. Kalau yang paling mirip untuk menggambarkan dia mungkin laba-laba gitu. Waktu itu aku baru disadarin, Kak, kayak aku selama ini, karena aku tetap mikir kan, jangan gue gila nih. Gangguan jiwa nih. Nah itu Anggi lihat ini yang selama ini ganggu Anggi ini. Dan akhirnya aku lihat dari situ aku mulai oke, berarti yang harus step-step yang harus aku lakukan ke depannya ini berbeda lagi sama sebelumnya. Karena kalau sebelumnya mungkin aku ke psikolog bla bla bla, mungkin ke depannya lebih ke istilahnya lebih ke agama ya, balik lagi ke agama, Kak, kayak gitu. Miss itu siapa? Miss itu awalnya guru bahasa Inggris aku, Kak, di Bogor. Dulu awalnya itu datang
Aku biasa, les-les biasa. Tiba-tiba Miss ngomong gini ke mamaku. Miss ini orangnya sangat sungkan Kak buat ngomong. Tapi dia tuh memberanikan diri buat ngomong, Bu, are you okay? Keluarga ibu gak apa-apa. Mamaku kan, oh gak apa-apa, gak kenapa-napa kok. Terus Miss ngomong gini, Ibu yakin karena rumah ibu ini isinya akar dan kera. Maksudnya? Ngomong kayak gitu, jadi rumah aku itu full sama akar-akar pohon beringin gitu Kak. Katanya yang dilihat ya, dan kera gitu. Makanya kenapa barang-barang hilang. Kakak tahu kan kalau monyet suka nyolong. Itu jadi barang-barang hilang, masak-masak sendiri, matiin lampu, itu karena itu Kak. Oh jadi dia guru bahasa Inggris ya? Guru bahasa Inggris, dan itu kayak kita nggak saling tahu bahwa beliau itu bisa ngelihat gitu, kita nggak saling tahu karena awalnya emang ya cuma aku muridnya, ini gurunya ngajar aku bahasa Inggris gitu. Tadinya mamaku juga nggak mau buka kan Kak, karena mamaku juga masih enggak lah, ini paling nggak apa-apa. Tapi akhirnya setelah dibantu Miss itu lumayan sampai sekarang Kak, aku dibantu Miss. Jadi setelah mengetahui sosok itu, Anggi mulai melawan tuh sosoknya. Mulai melawan karena Dan kemarin pas diundang sama tim kreatifku, malam-malam tuh tim kreatifku dikirimin bahasa Jawa tuh. Iya benar. Pagi-pagi heboh dia ketakutan tuh. Iya. Oke. Jadi gimana kisah kelanjutan teror Anggi setelah yang berikut ini? Di part terakhir. Nah terus Kak, selain darah-darah tadi tuh ada juga darah yang lain. Jadi waktu itu aku pernah ngechat mamaku, aku bilang, Mah, kok perasaan kakak gak enak mulu ya? Terus mamaku bilang banyak istighfar, karena udah kebiasaan nih kalau perasaanku gak enak, pasti mau terjadi sesuatu. Selalu kayak gitu Kak dari aku kecil. Akhirnya benar dong, ada darah netes dari pintu kamar ke tangga. Oke, tapi ini maaf ya Anggi ya, kan Anggi menduga bahwa sosok ini suka sama Anggi gitu ya. Pernah hadir di mimpi gak sih gitu? Kayak Iya, sering banget Kak itu. sering banget? Iya. Mimpi kayak gimana? Mimpinya lebih ke kita tuh pasti ngejalin hubungan sama orang, kita tuh nggak tahu mukanya kayak gimana Kak. Tapi di mimpi itu tuh kita ngerasa disayang banget gitu.